wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu silahkan dibuka kitabnya halaman 14. Halaman 14, hadis nomor 109. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Halaman 14, hadis nomor 109 atau baris kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha. Idza artinya apabila, sholat artinya sholat. Al-mar'atu seorang wanita. Idza shallatil mar'atu apabila sholat seorang wanita, khamsaha 5 waktu. Khamsaha terdiri dari 2 kata, khamsah dengan ha. Khamsaha 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha apabila sholat seorang wanita 5 waktu. Kalau bahasa kita dibalik, itu adik-adik kecilnya tolong diatur oleh kakak-kakaknya ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha apabila seorang wanita sholat 5 waktu. Wasomat, wa artinya dan, somat artinya berpuasa, soim. Wasomat dan berpuasa, syahroha 1 bulan. Syahroh dengan ha, syahroha 1 bulan. Wa hafidhat, wa dan hafidhat memelihara, menjaga. Hafidhat menjaga. Farjaha kemaluannya, auratnya. Wa ata'at dan mentaati. Zaujaha suaminya. Wa ata'at dan mentaati zaujaha suaminya. Dakhalatil jannata, dakhalat maka ia akan masuk al-jannata ke surga. Maka wanita itu yakin akan masuk surga. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sholat, apabila sholat, al-mar'atu seorang wanita, khamsaha 5 waktu, wasomat dan berpuasa, syahroha 1 bulan, wa hafidhat dan memelihara, farjaha kemaluannya, wa ata'at dan
mentaati zaujaha, suaminya, dakhalatil jannata, maka ia masuk surga. Mohon izin bapak-bapak, kita ngaji sekarang bab tentang wanita. Persyaratan minimal buat seorang wanita ibu bisa masuk surga. Persyaratan paling sedikitnya kalau ibu ingin masuk surga harus memiliki 4 syarat. Harus memiliki 4 syarat. Maka ibu sebagai wanita muslimah harus miliki yang 4 perkara ini. Ini persyaratan minimalnya. Kalau lebih baik dari ini, maka surganya lebih indah lagi. Tapi minimal untuk masuk surga harus ada 4 perkara ini. Dan bagi kita bapak-bapak sebagai suami, suami yang baik adalah suami yang mengantarkan istrinya ke surga. Maka kita harus berupaya supaya istri kita masuk surga. Kita harus berupaya mengkondisikan supaya istri kita memiliki 4 perkara ini. Yang 4 perkara itu secara umum: 1. Sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa 1 bulan. Yang ketiga, memelihara, menjaga auratnya. Dan yang keempat, mentaati suami. Itu minimal. Kalau tidak ada 4 ini, hanya ada 3, mohon maaf ibu, masuk surganya tertunda. Harus ada 4 perkara. 1, harus sholat 5 waktu. Yang kedua, harus puasa 1 bulan. Yang ketiga, ibu harus memelihara dan menjaga aurat. Dan yang keempat, ibu harus taat kepada suami. Ini dari dakhalatil jannata, maka ibu baru bisa masuk surga. Kurang 4 syaratnya ini, kurang dari 4, dengan sangat menyesal. Ibu akan terusir dari pintu surga. Dan difirmankan oleh Allah, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pergi misah. Yang pertama, Nabi amanatkan kepada ibu dan juga kepada kita sebagai suami. Syarat pertama ibu untuk bisa masuk surga adalah sholat 5 waktu. Yang dimaksud sholat 5 waktu kita paham. Sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Minimal itu. Syukur-syukur ibu bisa nambah duha, bisa nambah tahajud, bisa nambah witir, bisa nambah rawatib, ba'diyah, qobliyah. Itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Tapi minimal ibu sholat 5 waktu jangan tinggal. Maka dari pengajian ini saya mewakili suami ibu. Ibu usahakan sholat 5 waktu jangan tinggal. Serepot apapun juga, sholat mah disempetin. Harus. Maka berulang-ulang saya sampaikan, ibu kalau bangun tidur itu prioritaskan sholat subuh dulu. Sholat subuh dulu. Bangun tidur, sholat subuh dulu. Udah sholat subuh mah mau apa. Itu setan suka masuk dalam pikiran kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata setan, dalam pikiran kita muncul aja begitu. Mendingan masak air dulu, biar nanti. Kan sekarang masak air juga nggak usah ditungguin kayak zaman dulu. Supaya nanti air mateng, sholat rapi. Sholat rapi, air mateng. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ada di pikiran kita. Maka ibu bangun tidur,
nggak langsung sholat, terus masak air. Udah air kita taruh di panci, ditaruh di atas kompor, terus niat mau wudhu. Kebetulan kamar mandinya yang nyatu dengan tempat cuci piring di kamar mandi juga. Mau wudhu, ada piring, mangkok, wali, panci, penggorengan, gelas. Bekas bapaknya anak-anak bikin masak Indomie sambil nonton bola. Ibu gak jadi wudhu, nyuci piring ulang kali ini, nyuci piring, nyuci mangkok. Selesai nyuci piring mangkok, dibawa ke dapur, dijajarin piring sama piring, gelas sama gelas, panci digantungin di paku, ya. Kemudian sendok dikumpulin sama sendok, mangkok didoyongin sama mangkok. Beres semuanya, ibu nengok ke kompor, air udah mendidih. Emang langsung butuh? Enggak. Terus ibu bikin teh, itu teh cap dangdang dari Jawa, masukin ke teko, terus diisi dengan air yang panas mendidih. Alhamdulillah teko 3/4 itu penuh. Maka masih ada airnya, diisiinlah termos. Dapat setengahnya, tanggung. Termos belum penuh, masak air lagi. Masak air lagi buat penuhin termos. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, mau sholat sambil nutupin panci, masak air yang kedua, tukang roti lewat. Ingat anak-anak tadi sore pesan, mama ntar bikin roti bakar dong mah. Oh ya ntar mama beli roti. Ibu teriak dari dapur, bang roti bang. Oh iya bu. Buru-buru ibu keluar, orang pintu belum pada dibuka. Sambil itu sambil ini, roti tawarnya mas 2, berapa? Seanu, sebentar ya, sambil uangnya, sambil rotinya taruh di dalam, ngambil uang, ada 50.000. Ini mas uangnya, kata si tukang roti. Ibu, ini baru penglaris, belum ada kembaliannya, ibu cari uang kecil aja. Ya si abang, ini gimana bu penglaris? Masuk lagi ke dalam, nyari uang recehan, itu ini, dapat. Alhamdulillah dibayarin. Masuk ke dalam, sambil lewat dapur, air udah mendidih lagi. Itu setan tuh, yes. Setan merasa senang, setan senang. Maka oleh karena itu saya pesan ibu-ibu, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Karena itu adalah persyaratan pertama untuk masuk surga. Juga pesan kepada bapak-bapak, istri itu perhatikan oleh kita. Yang pertama apa perhatikan? Sholatnya. Sholatnya perhatikan. Matiin dulu itu kaset. Matiin dulu. Apa? Bapak, kewajiban kita yang pertama memperhatikan sholatnya istri. Perhatikan. Kalau istri kita belum sholat, suruh kita sholat. Perhatikan. Ini kewajiban kita sebagai suami, bertanggung jawab tentang ibadahnya. Kalau istri tidak sholat, kita ditanya oleh Allah, kenapa istri kamu tidak masuk surga? Karena dia enggak sholat. Kenapa kamu diam saja? Dia tidak sholat, kamu. Itu wujud tanggung jawab kita. Bapak-bapak, biarin bapak
bapak marah sama istri gara-gara dia disuruh sholat, kagak sholat. Ini pahit-pahitnya ibu kewajiban kita sebagai suami, Pak. Istri disuruh sholat, iya mulu, buktinya mah enggak. Sampai berulang-ulang diperhatikan, kata kita, ini istri kok susah amat sholatnya. Baru sebulan rumah tangga, baru sebulan menikah, lihat istri disuruh sholat susah, bawa ke rumah orang tuanya. Itu kewajiban kita sebagai suami, bawa ke rumah orang tuanya. Ada apa nih anak-anak? Alhamdulillah sehat ayah, sehat. Kata bapak, kita sebagai suami, bapak saya sangat cinta sama istri, sangat mencintai istri. Apalagi sekarang istri sudah positif Omikron, bukan. Kan sekarang mah positif ada 2 macam. Ya. Kalau nenek-nenek Omikron, kalau yang muda-muda, ya. Jadi begini Bapak, saya sangat mencintai istri, tapi istri saya disuruh sholat tuh nggak sholat. Saya nggak sanggup tanggung jawabnya di akhirat. Saya tidak sanggup mempertanggungjawabkan kepada Allah tentang istri yang tidak sholat. Seandainya istri saya tetap tidak mau sholat, dengan berat hati saya kembalikan kepada bapak sebagai ayahnya. Saya kembalikan. Mohon maaf, saya ingin istri saya masuk surga. Karena syarat pertama bagi wanita masuk surga harus sholat 5 waktu. Udah sebulan rumah tangga, saya hitung sholat hanya 3 kali. Itu juga waktu saya ada. Saya sangat cinta, sayang sama dia. Sekiranya Bapak bisa menyuruh dia, mengajarkan dia, memerintahkan dia untuk sholat, dengan senang hati saya beristri dengan dia. Masya Allah. Itu harus sampai seperti itu wujud tanggung jawab kita. Karena kata kita suaminya, ketika anak bapak yang perempuan ini sudah dinikah oleh saya, itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Tapi ketika anak bapak tidak berumah tangga dengan saya, maka itu kembali menjadi tanggung jawab bapak sebagai ayahnya. Jadi ibu jangan, saya sampaikan ibu dengan hormat, ibu jangan kecewa, jangan pegal, jangan menggerutu. Ketika suami ibu marah karena ibu tidak sholat, harusnya berterima kasih. Berterima kasih. Berterima kasih. Itu. Jangan sampai ngomong sama teman-temannya, gak repot, gak punya laki. Mengapa? Repot punya laki tukang ngaji, usul sholat. Gak boleh begitu. Ibu suami ibu ingin masuk surga bersama itu. Bapak alhamdulillah istri bapak mah pada sholat, alhamdulillah. Ibu teruskan sholatnya itu ya. Teriring doa dari saya, semoga bapak dengan ibu masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, sholat. Dan juga bapak tidak boleh memerintahkan apapun juga ketika istri mau sholat 5 waktu. Biarkan istri bapak sholat 5 waktu. Kalau dia udah kelihatan wudu udah ngambil pakai mukena terus. Ada apa Pak? Oh enggak, mama sholat aja dulu. Mama sholat aja dulu. Soal bikin kopi mah kita juga bisa. Iya. Soal masak, makan, menyendok nasi sendiri juga bisa. Jangan sampai tiap kali bini mau sholat, kerokin dulu ke bapak, la ilaha illallah. Maka berbahagialah ibu punya suami yang soleh. Alhamdulillah. Ibu saya cerita sedikit yang dulu di tempat lain ada istrinya sholat, diomelin sama lakinya, la ilaha illallah. Diomelin sama laki. Gara-garanya apa? Suaminya pulang, pintunya gak buru-buru dibuka, istrinya lagi sholat isya. Lakinya ngomel, ngapa sih? Lama banget. Saya lagi sholat, ngapain pakai sembahyang segala lagian? Tuh, la ilaha illallah. Saya merasa ya Allah, yang dosa itu saya. Kenapa demikian?
Tidak sampai ilmu agama kepada laki-laki itu, sampai si suami melebihi Tuhan, melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur ibu punya suami seperti ini, Masya Allah. Udah muslim, banyak duitnya, ganteng pula, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu yang pertama, sholat 5 waktu, sholat. Kemudian saya sampaikan juga kepada ibu, seandainya ibu tidak sholat ke masjid, katakanlah ya subuh, bapaknya berangkat sholat subuh, ibu bangun sholat subuh. Jangan sampai bapak berangkat sholat subuh ke masjid, bapak pulang sholat subuh, ibu masih apa? Masih ya Allah. Udah kata suami, astagfirullahaladzim. Bu, sholat dulu, sholat. Dari tadi malah tidur mulu. Ya. Nggak boleh ya ngomong begitu itu. Iya bapak, mohon maaf, mama ketiduran lagi. Gitu. Ya Allah. Itu sholat 5 waktu, sholat. Karena Allah perintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kamu tentang itu. Yang pertama, sholat yang ditinggal. Sholat kayak insya Allah. Ibu yang rajin sholatnya ya, yang ditinggal. Walaupun lagi jalan-jalan ke Guci juga. Ini dari tinggal Guci di Tegal itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasomat syahroha, berpuasa 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Maka oleh karena itu istri untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan tidak harus minta izin kepada suami. Tidak harus minta izin kepada suami. Enggak usah bilang, Papa nanti mama puasa Ramadan. Enggak usah begitu. Kalau suami tidak mengizinkan istrinya berpuasa Ramadan, maka suami yang berdosa. Puasa Ramadan, puasa. Yang harus izin itu kalau ibu mau melaksanakan puasa sunnah. Bapak mama besok mau puasa sunnah, iya syukur. Bapak juga ngikut. Kalau suami ngizinin, ibu puasa, itu sunnah. Atau mau puasa qadha yang waktunya masih banyak waktu lain. Bapak besok mama mau puasa qadha puasa. Kalau kata suaminya, dan besok mama lusa aja. Emang kenapa? Bapak besok cuti, libur di rumah. Oh, ya iya. Berapa hari Pak cuti? 1 hari, besok aja. Oh ya udah tuh. Ibu harus paham, suami ngelarang ibu puasa. Ya, kamu qadha Pak. Qadha bisa lain hari lagi lah, masih banyak waktu. Buru-buru ibu pagi-pagi minum jamu. Jamu gendong. Tukang jamu nanya, jamu apa Bu Haji? Biasa. Itu memang istri ingin memuaskan suami. Begitu. Berpuasa 1 bulan. Insya Allah sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Saya doakan mudah-mudahan pada panjang umur, sehat. Amin ya Rabbal alamin. Yang pertama, yang kedua, bagi ibu-ibu insya Allah lancar. Yang ketiga, yang keempat, terus terang ibu yang berat. Yang ketiga, wahafidhat farjaha, memelihara kemaluannya, menjaga auratnya. Menjaga itu harus menjaga 3 perkara. 1, jangan sampai dilihat oleh orang selain suami. Oleh karena itu ibu-ibu saya sampaikan, udah kandung jadi wanita solihah, tutup aurat ibu. Pakai pakaian yang menutup aurat, keluar rumah. Adapun di dalam sama suami pakai
Yang pendek-pendek juga boleh, tapi keluar rumah mah itu pakai kerudung yang menutup rambut, pakai baju yang menutup fisik ibu. Ya, jangan biarkan fisik ibu, tubuh ibu yang sudah diijab kabulkan kepada suami lalu diobral, dipandang oleh orang banyak. Itu bukan calon wanita ahli surga. Masya Allah. Tutup. Mau belanja ke pasar, mau kemana-kemana, pakai pakaian yang menutup aurat. Pakai pakaian yang menutup aurat. Kenapa demikian? Karena menjaga itu maknanya 3. 1, jaga jangan sampai dilihat oleh orang lain. Jangan sampai dilihat oleh orang lain. Kalau bahasa kasarnya, tubuh ibu sudah diborong oleh suami. Sudah diborong. Maka ibu jangan memperlihatkan tubuh kepada selain suami. Bukan saja menutup, tapi juga jangan sampai menampakkan. Emang ditutup, tapi tampak. Pakaiannya mah menutup, tapi tampak. Jadi kalau dari belakang kayak bawa bola voli, kalau dari depan kayak bawa kura-kura. Waduh, itu juga emang menutup, tapi masih menampakkan. Ibu mah jangan begitu dah. Jangan pakai legging yang tipis, ketat. Masya Allah, sampai kayak lontong buat kepamijahan. Jangan. Itu bukan pakaian wanita ahli surga. Bukan pakaian wanita ahli surga. Jadi pantas kalau sekarang banyak wanita-wanita yang menutup auratnya, Masya Allah, menutup auratnya. Kenapa demikian? Emang begitu. Wanita ahli surga 1 harus mendirikan sholat 5 waktu. Yang kedua puasa 1 bulan. Yang ketiga menutup aurat, menjaga aurat. Menjaga aurat jangan sampai dilihat orang. Yang kedua, menjaga aurat itu jangan sampai disentuh orang. Itu lebih parah lagi. Dilihat orang aja jangan dibiarkan, apalagi disentuh orang. Ya Allah, ibu jaga diri ibu, jangan diobral, biarin disentuh orang. Enggak boleh. Wanita ahli surga membuat dirinya mahal bagi orang lain, tapi murah bagi suaminya sendiri. Ya Allah, berbahagialah bapak punya istri yang bisa menjaga dirinya. Kenapa demikian? Ini istri sesudah dinikah itu menjadi spesial. Apa ya? Jadi wanita spesial. Bagus ibu pada tutup auratnya. Ya, walaupun ibu pagi-pagi timbang nyapu di jalanan depan rumah, tutup aurat. Jangan sampai nyapu di halaman depan, ada jalanan depan rumah, pakai daster bekas tidur yang anunya lahap ke sini terus nyapu, kan bongkok begitu. Ya Allah, ini kelihatan kemana-mana dari dadanya itu. Nggak boleh begitu. Ibu tinggal langkah berikutnya masuk surga, jaga aurat ibu, insya Allah. Kenapa demikian? Aurat wanita kalau ibu cantik masih muda itu merangsang orang lain. Kalau ibu sudah tidak cantik lagi, sudah tua, apalagi katakanlah bahasa kitanya jelek, auratnya dibuka-buka, emang tidak merangsang, tapi jadi penghinaan. Ibu jadi terhina, kata orang, dah, ampun dah. Masya Allah. Itu Pak, Masya Allah. Jadi penghinaan. Kalau cantik jadi menggoda, jelek jadi penghinaan. Itulah wanita calon ahli surga, menjaga auratnya. Neng dari kecilnya neng ya belajar neng cantik, belajar menutup aurat. Neng ya tutup auratnya pakai kerudung, ya pakai kerudung yang rapi. Ini yang benar. Taat kepada suaminya, taat kepada suami.
Saya tanya ibu-ibu, ibu di antara 4 ini mana yang paling berat? Nomor 4. Maka ibu saya sampaikan demi ibu sebagai calon ahli surga, apapun jabatan ibu di luar rumah, apapun jabatan ibu di luar rumah, jangan dibawa-bawa ke dalam rumah. Ibu di luar rumah sebagai komisaris PT apa di antara BUMN, terus pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak-anak ayah udah datang? Belum pak, ma, tapi OTW katanya. Oh iya, lagi OTW, pulang buka kan itu. Suaminya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama udah datang? Baru saja ya. Subhanallah. Terus kata suaminya, mah, pasang ini kepala kelayangan ini, bikinin dah kopi luwak. Kopi luwak. Ibu komisaris di perusahaan yang kalau di kantor boro-boro bikin gituan. Tapi demi ini suami yang memerintahkan, baik ayah sebentar ya, mama masakin dulu airnya biar panas, biar mantep. Iya nah. Jangan sampai berkata begini, kata suaminya, bun, bikinin kopi luwak dong buat ayah. Ayah, memang kalian gak tahu aku siapa ini? Gak boleh begitu. Ibu di dalam rumah bukan siapa-siapa kecuali sebagai istri. Kecuali sebagai istri. Walaupun ibu jadi komisaris di Pertamina, di mana saya? Kata suami, bun, kerokin dong. Ngerokin. Bismillah, ayo. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah mengatakan, wahai kaumku, kaum wanita, sesungguhnya bakti kita kepada suami, andaikan suami kita menjulurkan kakinya ke depan, lalu kemudian ia menyuruh kepada kita sebagai istrinya, tolong dong jilatin kaki saya. Kata istrinya, ayah nyuruh bunda jilatin kaki ayah. Iya, tolong jilatin. Bismillah, dijilatin ibu. Maka si wanita wajib menjilati kaki suaminya, tapi Allah murka kepada suaminya. Istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Oleh karena itu, karena istri wajib taat patuh kepada suami, suami tidak boleh menyuruh sesuatu asal nyuruh. Kan itu, suruh jilatin kakinya, istri jilatin, suaminya masuk neraka. Kenapa demikian? Kata Mama Irama apa? Terlalu. Jangan menyuruh sesuatu. Maka kita juga jangan banyak-banyak nyuruh sama istri. Lihat dulu kau mau nyuruh tuh sedang apa dia. Ya, kalau lagi sakit mah jangan. Kita aja kasihan, karena masuk surganya istri kita juga bersyarat dia taat dan patuh kepada kita sebagai suaminya. Mohon maaf ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sesudah ibu rumah tangga dinikah oleh suami, ibu lebih wajib taat dan patuh kepada suami daripada kepada ayah sendiri. Kalau sudah punya suami, lebih wajib patuh kepada suami. Itu juga kalau kita sudah punya anak perempuan dan dinikah oleh seorang laki-laki, kita sudah ijab kabul, pahami oleh kita bahwa yang berhak kepada anak kita yang perempuan sekarang adalah suaminya. Dia lebih wajib taat kepada suaminya daripada kepada kita sebagai ayahnya. Ada yang syarat masuk surganya hanya 3. Wanita itu syarat masuk surganya hanya 3. 1, yang penting sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan 1 bulan. Yang ketiga, menjaga auratnya. Ada ibu tidak wajib lagi patuh kepada suami. Boleh ibu tidak patuh kepada suami dengan syarat suaminya sudah meninggal dunia. Di sini juga saya lihat mungkin ada yang syarat masuk surganya tinggal 3, ya. Tinggal sholat, puasa, sama menjaga aurat. Ibu mau udah nggak usah patuh sama suami karena udah almarhum, makanya jadi rada gemuk karena udah tidak ada yang menguasainya lagi. Nggak mau.
Mudah-mudahan besar manfaatnya. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.